Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suntari, NIM 53, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bapak Ashari untuk mengidentifikasi optimalisasi mengenai pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut yang ada di kota saya atau daerah saya. Nah, kebetulan sekali saya berada di daerah Sumeneb. Nah, yang akan saya angkat di sini mengenai Pantai Slopeng. Bagaimana sih pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut yang ada di Pantai Slopeng? Apakah Pantai Slopeng ini termasuk pada pemanfaatan sumber daya pesisir yang sudah berkembang atau mungkin masih belum maju seperti itu? Nah, di sini langsung saja saya akan sedikit memberikan gambaran bagaimana sih keadaan masyarakat pesisir yang ada di Pantai Slopeng. Yang mana Pantai Slopeng ini terletak di Kecamatan Dasu, tepatnya di Desa Slopeng. Yang mana Desa Slopeng ini juga berdekatan dengan Pantai Slopeng, sehingga nama pantainya diberikan nama Pantai Slopeng. Nah, awalnya Pantai Slopeng ini masih belum berkembang karena memang masyarakatnya masih minim pengetahuan, juga belum bisa mengetahui, belum bisa melirik apa saja potensi yang ada di wilayah mereka. Juga mereka masih kental dengan budaya-budaya yang merupakan turunan dari nenek moyang mereka. Nah, di sini ada beberapa pemangku atau stakeholder yang mulai melirik potensi yang ada di Pantai Slopeng. Artinya, dalam pengembangan sebuah pantai untuk dijadikan entah itu pantai wisata atau mungkin akan dikonservasi, harus memperhatikan yang namanya kriteria fisik maupun non fisik. Yang mana di Pantai Slopeng itu untuk kriteria secara fisiknya masuk pada pantai yang bisa dikembangkan menjadi pantai wisata, karena memang ada beberapa faktor yang mendukung untuk menjadikan Pantai Slopeng sebagai pantai pariwisata. Nah, untuk karakter non fisiknya di Pantai Slopeng ini masih termasuk pada masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama, sehingga di Desa Slopeng di sini masyarakatnya masih lekat dengan budayanya. Nah, mulai dari tahun 2011 kemarin hingga sekarang, alhamdulillah untuk Pantai Slopeng di sini sudah banyak peminatnya, dan bahkan banyak dari luar negeri, dalam negeri maupun luar negeri, yang mampir ke Slopeng untuk mengetahui apa sih yang menjadi daya tarik di Pantai Slopeng. Nah, kebetulan banget di sana masih lekat dengan beberapa kebudayaan seperti sate sono, kalau istilah Maduranya itu sate kerap, atau ada lomba sapi, lomba balapan sapi gitu kalau di Madura terkenalnya. Nah, juga ada seperti pameran-pameran topeng monyet, juga pameran ukiran, entah itu ukiran topeng, ukiran batik dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mengupas tuntas apa saja sih faktor-faktor pendukung bahwa Pantai Slopeng ini harus dikembangkan menjadi pantai wisata. Di antaranya yang pertama yaitu pementasan atraksi seni khas secara rutin. Nah, contohnya yang saya sebutkan tadi seperti balapan sapi atau istilah Maduranya yaitu sate sono, yang mana untuk pementasannya dilaksanakan secara rutin. Nah, untuk mewadahi hal tersebut harus ada seperti media yang menunjang untuk pengadaan atau mendukung dari diadakannya wisata pementasan tersebut. Nah, yang kedua yaitu acara Roket Tase. Nah, biasanya di Madura itu setiap 1 tahun sekali diadakan yang namanya Roket Tase. Roket Tase di sini ditujukan untuk sebagai rasa syukur masyarakat pesisir terhadap kenikmatan yang diperoleh dari hasil lautnya.
Dan yang ketiga yaitu pemanfaatan sistem adat yang ada di masyarakat pesisir pantai Selopeng. Nah, meskipun pantai Selopeng ini akan dijadikan sebagai pantai wisata atau destinasi wisata, nah stakeholder di sini tetap harus memperhatikan yang namanya adat istiadat yang ada di desa Selopeng tersebut untuk tetap membudayakan atau melestarikan budaya yang ada tanpa merusaknya. Nah, selanjutnya yaitu harus ada dukungan dari masyarakat sekitar mengenai pengembangan pantai Selopeng menjadi pantai wisata. Nah, di sini sangat tidak memungkinkan jika hanya stakeholder yang bergerak mewujudkan pantai Selopeng menjadi pantai wisata. Harus ada persetujuan atau mungkin dukungan dari masyarakat sekitar, karena ketika nantinya pantai Selopeng menjadi pantai wisata juga akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sekitar, seperti perekonomian akan meningkat, juga sosial budayanya, juga akomodasinya. Nah, faktor selanjutnya yang mendukung pantai Selopeng menjadi pantai pariwisata adalah pemanfaatan Tanian Lanceng sebagai tempat penginapan bagi pengunjung. Nah, di Madura ada istilah Tanian Lanceng, yang mana Tanian Lanceng tersebut biasanya digunakan untuk masyarakat seperti pemukiman, suatu pemukiman yang mempunyai halaman yang panjang, satu pemukiman punya halaman yang panjang, dan itu semuanya satu keluarga. Nah, itu diistilahkan sebagai Tanian Lanceng, yang juga merupakan ciri khas dari masyarakat pesisir maupun masyarakat Madura. Tidak hanya di pesisir sih, di daerah saya juga ada yang namanya Tanian Lanceng. Itu bisa dikembangkan menjadi tempat penginapan bagi pengunjung wisata pantai Selopeng. Nah, untuk yang terakhir yaitu harus ada pengelola dari desa yang menangani khusus mengenai pengembangan pantai Selopeng menjadi pantai pariwisata. Nah, agar pelaksanaan pengembangan tersebut dilakukan secara terstruktur, harus ada satu pengelola atau mungkin sekelompok masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengatasi atau bertanggung jawab untuk menangani pemanfaatan wilayah pesisir di desa Selopeng menjadi pantai pariwisata. Nah, pastinya ketika nanti Selopeng sudah menjadi desa wisata seperti sekarang ini, pengaruh yang didapatkan oleh masyarakat sekitar bukan hanya berupa pengaruh positif juga, melainkan pengaruh negatif. Pengaruh positif yang ada yaitu perekonomian mereka meningkat karena banyaknya pengunjung yang melakukan melakukan interaksi dengan masyarakat berupa membeli entah itu makanan ataupun minuman, sehingga masyarakat pesisir bisa memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan bisnis seperti dagang dan lain-lain. Yang kedua yaitu dari segi sosial masyarakat. Jadi sosial masyarakatnya tidak hanya terbatas di lingkup masyarakat pesisir saja, mereka bisa melakukan seperti interaksi dengan masyarakat luar seperti luar negeri ataupun luar daerah. Jadi nanti ada semacam lintas budaya atau mungkin lintas bahasa, mereka satu sama lain bisa saling mengenal meskipun tidak dalam satu daerah. Nah, untuk positif yang ketiga yaitu pemanfaatannya sudah mulai dikembangkan. Jadi potensi yang ada di desa Selopeng, khususnya pantai Selopeng, pemanfaatan sumber daya pesisirnya bisa berkembang sesuai dengan pemanfaatan yang berkelanjutan. Nah, untuk dari segi negatifnya, apabila di desa tersebut tidak ada penanggung jawab dalam menanggung-jawabi seperti sampah yang ditimbulkan oleh pengunjung atau mungkin pedagang, nanti akan berakibat fatal pada lingkungan pantai tersebut, karena nanti akan berpengaruh juga pada populasi ikannya, juga kondisi pantainya, dan juga
Desa Selopeng sudah termasuk desa berkembang dengan pengembangan wilayah pesisirnya berupa pantai Selopeng. Dari pengembangan tersebut berpengaruh pada lingkungan sekitar seperti masyarakat pesisir yang dapat juga mengembangkan ke lingkungan mereka seperti melakukan berdagang dan lain-lain. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.